Tadi Mbak Alisa tadi kan mengatakan Gus Dur itu bukan bela Cina, bukan bela Konghucu, bukan, enggak. Gus Dur itu menegakkan keadilan. Jangan iki ya iya. Ajak muring-muring ya Alisa. Gus Dur itu setia kepada hatinya wong cilik. Wong cilik iki nek karo Cina iki sayang banget. Wong cilik Jawa iki. Dadi nek ana Cina becak iku sedih hatine. Walah Cina kok becak. Ngono kuwi. Saking apike wong Jawa, Lis. Saking apike. Nek wong Jawa becak ora apa-apa, kere ya wis pancen wis pantese kere ta. Ana Cina kok becak, Cina kok kuli ning pasar kan mesake ya, ngono ki to. Gitu. Cina iku kudune duwe piramid no, ngono ki ta. Saya mohon kita memiliki kemesraan terus-menerus. Salah satu metode kebersamaan adalah Anda menemukan komunikasi yang mesra secara budaya. Jadi ngene-ngene iki ojo selalu formal, ojo belum tok urip iku ana daginge, ana sarafe, ana otote, ana aluse, ana helai-helai yang lembutnya. Hidup itu lengkap. Sekarang ini kebanyakan orang tuh belum tok, keras tok gitu. Padahal hidup itu macam-macam. Bahkan yang paling vital dalam hidup adalah sesuatu yang pada saatnya keras dia keras dan pada saatnya lembut dia lembut. Paham are-are? Itu yang paling vital dalam hidup itu malah seperti itu. Kapan harus keras? Keras. Kapan harus lembut karena tidak diperlukan? Lembut. Enak toh Pak ya, gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum bapak-bapak yang berikutnya, saya mohon para yogi aslinya Pak, saya sama Pak Nevi ini di belakang sampean ini, Pak Nevi sama Pak Joko Kamto itu ini main musik bersama sejak 1976. Jadi sudah 40 piro tahun gue, 46 tahun ya. Nah pada tahun 1977-78 itu kita bikin musik puisi yang berjudul Yogi Pak. Jadi saat durungnya sampean, jadi sampean Cik umbelen kita. Jadi waktu itu kita bikin musik Bali, syairnya judulnya Yogi. Tapi kelengan puisi nih sing memandang pantaimu Bali. Aku melihat di seberang laut itu bersila seorang yogi. Stop waktu penyair waktu itu. Nah supaya agak menjadi informasi saja, kalau saya itu jangan diperdulikan. Saya itu ada ndak apa-apa, ada yang ndak apa-apa, ndak ada pengaruhnya apa-apa kalau saya. Jadi saya itu nggak peduli juga mau seniman, mau kiai, mau gus, mau bapak-bapak. Saya tidak pernah peduli sama diri saya sendiri. Saya penuh hidupku oleh cintaku kepada Tuhan dan umat manusia. Sampai diriku sendiri hilang entah kemana. Hanya saja setiap tengah malam aku menemukan diriku tergeletak bersama Novia. Nah sampean tak kandhani timbangane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi juntrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wis langsung Gus, itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan kiai, bapak saya petani,
duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Guk. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji. Setelah Isya dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Ki Bot, Ki Anom Suroto, ya sapi turute ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai, akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Enak, kamu nggak percaya diteliti. Lah kamu nggak mau neliti, kalau saya ngomong marah, makanya teliti toh, kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi, terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh santri kiai, separuh maling gendo. Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan, sunatan, mantenan, dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gendo preman kuwi mau, liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dhek ora iso ndonga. Akhire dhek dikongkon Kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya Kiai. Kiai, semua melemparkan ke sebelahnya Kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa. Orang menyebut oh sing ndonga kuwi Kiai. Ngono ceritane. Itu karangan kedua. Oke, lah kowe ngopo ngelundasmu ya ta? Hidup begitu nikmat, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Tidak usah uang, tidak usah kesuburan alam, di dalam dirimu sendiri terdapat pernik-pernik emas, permata, batu mulia yang kalau engkau menggalinya menjadi nikmat dan indah luar biasa. Ngono rek ya. Tak tambah didik ya. Iki alis aja seneng hati ini. Jadi gue ini kan Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ini nakale pol. Nek cara Jawa Timur belunat, belubut. Nek beling ono elek didik. Iki belunat itu pokoknya nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua loh sih nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Ian belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah, biasanya ada mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balannya karo aku, gitu kan. Nah itu Gus Dur. Lapo kuliah barang itu, nonton bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelahnya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2.
karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Wah, beneran nih gue karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zarkasi. Datang Arab kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kan gitu. Begitu medaya, Gus nyuwun sewu kula nuwun, assalamualaikum. Lho, Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah, kate kuliah ndek kene ta le? Nggih. Ingin mlebu lungguh. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus. Godhokno wedang, Mus. Iki ana daya iki lho. Nggih. Oh nggih, gitu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang, gitu kan. Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Sukri, ya apa Gontor kabari, gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi? Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabar Gontor? Sukri ngene. Sae Gus. Ya tapi gini, ya apa iki? Iki mesti kate disugono aku iki. Lah kok nganggo kathok cendak iki. Gitu. Guys, pokoknya terlenger sih iki disep ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin, ya apa? Lah Abah piye Abah? Apa sehat? Nggih sehat ngono ya. Santrine Gontor pira saiki? Wes. Tiba-tiba Gus Mus teriak, Gus Dur niki pun umep banyune. Oh ya, terus Gus Dur ke dapur. Kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge diracik, terus Gus Dur nggawa gelas njukur lepek, terus diaduk karo mlaku karo ngudak kopi nganggo sikat gigi. Sukri ngene lo. Terus wes sak sikat gigine disugone Sukri iki. Diombe kri. Wes ngono ta, dadi kowe iki ngerti ya. Kowe nek kepingin dadi wong ampuh kaya Gus Dur, mulai sesuk gawe kopi ya toh, golek sempakmu sing wis lawas, dinggo ngresiki gelasmu, ngono ya. Iki jare Mbak Alisa tadi, sing kok tiru ilmune, sing kok tiru mutune, aja kebiasaane. Engko sing kok tiru kathok cendake, sing kok tiru sempake, sing kok tiru sikat gigine. Wong Gus Dur iki dipecat karo MPR metu istana kathokan cendak kemul sarung kok. Kemulan sarung ngene iki. Terus wong sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, Gus Dur ya Allah, gak tega aku, Gus Dur kathokan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Jarno cek nangis arek-arek. Terus begitu mlebu, terus dek ndek mburi lawang ngene, yes. Lho kok yes Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri Indiae, Ratu Mojopahit, Ratu Sima Sriwijaya, ana ta sing wani ndek kratone ndek istanane kathokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Ki tambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon oke ya. Saya akan minta kepada Pak Yai Muhaimin untuk meneruskan, tapi saya kasih ujung cerita tadi karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas dan celana dalam dan sikat gigi tadi adalah Gus Dur sendiri kepada saya.
Karena aku nesu tau aku wong Gontor ya. Saya kan wong Gontor, kiaiku dipelkodo kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhirnya. Lho kuwi karep sampean iku ya apa, Gus? Kok sampean suguhi kiaiku nganggo sempak iki piye? Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang Gontor ngono lho. Kurang ajar wong situ iya ngono. Ya wis. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekekek kayak biasanya toh, nyekekek. Sampeyan niku Cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain bersih kok gurung tau dienggo kok. Itu kain biasa cuman bentuknya sempak. Jadi makanya nek ana apa-apa iku ndelok esensine, aja ndelok bentuke. Aja ndelok raine, aja ndelok identitasnya, tapi lihat perilakunya, kan begitu. Lihat fungsi dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi, Gus. Lu sikat gigi kurang tinggal plastik kok. Plastik kan nggak bisa ditempelin apa-apa. Dan itu belum pernah saya pakai. Itu dari toko langsung tak buka. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi, biasa ditelen di untu, kok ditelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. No. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Loh, enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak tenanan mbak kuwi kalimatnya. Kalau ada direkam tak kuwi pian. Urung ono jajet tok. Jadi kuwi meng krunguku ngene akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya sekian ulama mengiyakan, kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal usulnya seperti itu. Apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur, kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya, kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian?